Debu jalanan mengepul dalam awan kecil setiap kali angin menerpa kerikil-kerikil lepas yang tersebar di tanah kering. Risa sudah berdiri di sana selama berjam-jam, atau setidaknya begitulah rasanya. Memegang erat tali usang koper tua yang terasa lebih berat dari seharusnya untuk anak berusia 7 tahun. Kulit koper itu retak di banyak tempat, dan salah satu pengaitnya tidak bisa terkunci dengan benar, memaksanya memegang dengan kedua tangan agar pakaian di dalamnya tidak jatuh ke tanah. Jika Anda menyukai kisah mengharukan seperti ini, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like pada video ini. Gubuk di belakangnya sudah bobrok, separuh atapnya ambruk ke dalam, dan papan-papan dindingnya begitu lapuk sehingga ia bisa melihat menembus celah-celahnya. Risa tidak mengerti mengapa ibu tirinya membawanya ke tempat mengerikan ini, jauh dari mana-mana, di mana tidak ada apa-apa selain pepohonan, semak belukar tinggi, dan kesunyian yang menyakitkan telinga. Wanita itu bilang akan mengambil air di sungai kecil dan menyuruhnya menunggu di sana tanpa bergerak, bahwa dia akan segera kembali. Tetapi itu sudah lama sekali, ketika matahari masih tinggi di langit. Sekarang matahari sudah mulai terbenam, mewarnai segalanya dengan jingga dan ungu, dan ibu tirinya belum juga kembali. Risa merasakan perutnya keroncongan karena lapar, dan tenggorokannya terasa kering karena haus. Dia melihat ke sekeliling, mencari tanda-tanda wanita itu di antara pepohonan. Tetapi yang dia lihat hanyalah angin yang menggoyangkan ranting-ranting pohon tinggi yang mengelilingi gubuk. Burung-burung sudah berhenti bernyanyi, dan satu-satunya suara yang dia dengar adalah detak jantungnya sendiri yang berdetak terlalu cepat di dalam dada. Dia berpikir untuk menjatuhkan koper dan berlari mengejar ibu tirinya, tetapi dia takut tersesat lebih jauh di tempat asing itu. Dia berpikir untuk masuk ke gubuk dan bersembunyi sampai seseorang muncul, tetapi bangunan itu tampak berbahaya, siap runtuh kapan saja. Jadi dia tetap berdiri di sana, dengan kaki telanjang tertutup tanah, merasakan dinginnya sore mulai menusuk lengan kurusnya yang tidak terlindungi. Saat itulah dia mendengar suara mesin mendekat. Risa menoleh ke arah suara itu dan melihat sebuah mobil hitam muncul di tikungan jalan tanah. Jantungnya berdebar lebih kencang, karena dia tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk. Apakah itu seseorang yang akan membantu, atau seseorang yang akan melakukan sesuatu yang lebih buruk? Koper itu sedikit tergelincir dari tangan berkeringatnya, dan dia memegangnya lebih erat, bersiap untuk lari jika diperlukan. Mobil itu melambat saat mendekat dan berhenti tepat di depan gubuk, menimbulkan awan debu yang membuat Risa menutup mata dan terbatuk. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat seorang pria turun dari mobil. Dia mengenakan setelan abu-abu yang kotor oleh tanah di bagian lutut dan dasi biru yang sedikit miring. Rambut gelapnya disisir ke belakang dan matanya terang dengan warna yang tidak bisa dia definisikan dengan jelas dalam cahaya jingga senja. Pria itu melihat ke gubuk yang hancur, lalu ke koper tua di tangannya, dan akhirnya ke wajah Risa. Risa melihat sesuatu di mata pria itu yang belum pernah dia lihat di mata orang dewasa manapun sebelumnya. Sesuatu yang tampak seperti kekhawatiran yang tulus, bukan jenis kekhawatiran palsu yang pura-pura dimiliki orang ketika mereka ingin terlihat baik. Dia berjongkok perlahan, menekuk lututnya hingga sejajar dengannya, dan mengulurkan tangan terbuka di udara di antara mereka. Tangan itu tetap di sana, menunggu, dan Risa tidak bergerak. Dia tidak tahu apakah dia bisa mempercayai orang asing berjas kotor yang muncul. Entah dari mana tepat ketika dia sendirian dan ketakutan. "Kamu sendirian di sini?" Suaranya terdengar rendah dan hati-hati, seolah takut membuatnya semakin takut. Risa mengangguk perlahan, tanpa mengalihkan pandangan darinya, sambil meremas tali koper begitu kuat hingga kukunya memutih. "Dan orang yang membawamu, di mana dia?" tanyanya sambil melihat sekeliling, seolah berharap melihat seseorang bersembunyi di antara pepohonan. "Dia pergi," jawab Risa dan suaranya melengking, hampir hilang tertiup angin yang menggoyangkan daun-daun kering di tanah. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya, meninggalkan bekas tanah di pipinya. Dia melihat lagi ke gubuk yang hampir roboh, ke karung-karung kain yang tergeletak di tanah, berisi sesuatu yang tidak bisa Risa kenali, dan akhirnya kembali menatapnya. "Dia akan kembali?" tanyanya, dan kali ini suaranya terdengar lebih serius. Risa butuh waktu untuk menjawab karena dia tidak yakin
Ibu tirinya bilang dia akan segera kembali. Tetapi dia juga mengatakan banyak hal lain yang tidak pernah terjadi. Dia bilang akan merawatnya setelah ibunya pergi selamanya. Tetapi kenyataannya dia hanya berteriak dan membiarkannya kelaparan. Dia bilang segalanya akan membaik, tetapi semuanya hanya memburuk sampai mereka tiba di tempat mengerikan di antah berantah ini. Aku tidak tahu, gumam Risa sambil menatap kakinya yang kotor. Pria itu terdiam selama waktu yang terasa seperti keabadian, hanya menatapnya dengan ekspresi khawatir yang membuat dadanya terasa sesak dengan cara yang aneh. Kemudian dia bertanya dengan suara yang lebih lembut, "Siapa namamu?" "Risa," jawabnya pelan. "Risa, nama yang indah," katanya dengan senyum kecil yang tidak mencapai matanya. "Namaku Bima dan aku tidak akan meninggalkanmu di sini sendirian. Aku tidak bisa melakukan itu." Kata-kata itu keluar dengan tegas dan mantap, membawa beban yang tidak sepenuhnya dia mengerti, tetapi entah bagaimana membuatnya ingin percaya. Bima berdiri perlahan, membuat lututnya berderak, dan mengulurkan tangannya lagi, kali ini dengan lebih mendesak. "Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tempat aman di mana kamu bisa makan dan tidur nyenyak," katanya. Dan tangan itu tetap di udara menunggu keputusan yang Risa tidak yakin bisa dia ambil. Dia melihat ke gubuk di belakangnya, ke tempat mengerikan yang meskipun begitu adalah satu-satunya yang dia kenal sekarang, dan kemudian melihat lagi ke pria berjas kotor, yang menjanjikan hal-hal yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ibu tiri selalu mengatakan bahwa dia tidak boleh mempercayai orang asing, tetapi ibu tiri juga yang meninggalkannya sendirian di sana, tanpa air, tanpa makanan, tanpa apa-apa. "Bagaimana jika dia kembali dan tidak menemukanku?" tanya Risa dan suaranya bergetar ketakutan. Bima berjongkok lagi, sejajar dengan matanya, mata gelap yang penuh dengan rasa sakit yang seharusnya tidak ditanggung oleh anak manapun. "Jika dia kembali, aku akan menjelaskan di mana kamu berada dan bagaimana cara menemukanmu. Tetapi sekarang kamu butuh perawatan dan tempat yang hangat," katanya sambil menatap jauh ke mata Risa dengan cara yang membuatnya merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Risa merasakan tenggorokannya tercekat dan matanya perih, tetapi dia tidak membiarkan air mata jatuh. Dia telah belajar bahwa menangis tidak ada gunanya. Itu hanya membuat ibu tirinya semakin marah. Dia melepaskan koper itu perlahan, membiarkannya jatuh ke tanah, dan meletakkan tangan kecilnya yang gemetar di tangan besar Bima. Bima menutup jari-jarinya dengan hati-hati, seolah Risa terbuat dari kaca rapuh. Mengambil koper itu dengan tangan yang lain, dan mulai berjalan menuju mobil. Rina tersandung batu-batu lepas, tetapi Ardi memegangnya erat agar dia tidak jatuh. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat gubuk itu semakin kecil dan menjauh di setiap langkah, dan merasakan sesak di dada bercampur dengan kelegaan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah dia meninggalkan bukan hanya sebuah tempat, tetapi seluruh bagian rasa sakit yang tidak lagi muat di dalam dirinya. Mobil itu besar dan berkilau di dalamnya, dengan jok kulit lembut yang belum pernah Rina lihat seumur hidupnya. Semuanya di sana berbau baru dan bersih, sangat berbeda dari gubuk berjamur dan tempat-tempat kotor, tempat dia tinggal bersama ibu tirinya akhir-akhir ini. Ardi membuka pintu belakang dan meletakkan koper tua itu di jok dengan hati-hati, seolah benda usang dan jelek itu sangat berharga. "Masuklah ke depan bersamaku," katanya sambil menunjuk kursi penumpang. Rina naik dengan susah payah, karena kakinya terlalu pendek dan kursinya terlalu tinggi. Dia harus berpegangan pada dashboard untuk mendapatkan dorongan, dan ketika akhirnya berhasil duduk, dia tenggelam dalam kulit lembut yang begitu berbeda dari apapun yang pernah dia sentuh akhir-akhir ini, hingga terasa tidak nyata. Ardi masuk dari sisi lain dan menyalakan mesin yang menderu pelan dan stabil, mengisi keheningan dengan suara yang hampir menenangkan. "Kamu lapar?" tanyanya sambil memasang sabuk pengamannya, dan mengulurkan tangan untuk memasang sabuk pengaman Rina juga. Rina mengangguk karena dia sangat lapar. Dia belum makan apapun sejak pagi. Ketika ibu tirinya melemparkan sepotong roti keras ke meja, Ardi mengambil kantong kertas yang ada di dashboard dan menyerahkannya kepada Rina. "Ada biskuit di dalamnya. Kamu boleh makan sepuasnya," katanya dengan senyum kecil.
Rina membuka kantong itu perlahan dan melihat biskuit isi di dalam kemasan yang bersih dan harum. Dia mengambil satu dan menggigitnya, merasakan gula meleleh di mulutnya dan rasa manis yang benar-benar dia lupakan keberadaannya. Pelan-pelan, nanti kamu sakit perut, Ardi berkata sambil meliriknya saat mengemudi di jalan tanah yang penuh lubang. Rina mencoba makan lebih lambat, tetapi sulit, karena tubuhnya meminta lebih dan lebih, seolah sedang mengganti semua hari kelaparan yang terakumulasi. Mobil bergoyang di gundukan, dan dia memegang bungkus biskuit itu erat-erat agar tidak jatuh. Mereka meninggalkan jalan tanah setelah beberapa menit dan memasuki jalan beraspal yang lebar dan mulus di mana mobil-mobil lain melaju kencang di kedua arah. Rina melihat segala sesuatu melalui jendela dengan mata terbelalak, melihat rumah-rumah yang muncul perlahan. Awalnya kecil dan sederhana, lalu semakin besar dan indah dengan taman di depan dan pagar dicat putih. Kita mau kemana? Tanyanya sambil menyeka mulutnya yang penuh remah dengan punggung tangan. Ke rumahku, jawab Ardi. Matanya tetap fokus ke jalan. Jauh, dia ingin tahu. Sekitar 20 menit dari sini, letaknya di lingkungan yang lebih jauh dari pusat kota, jelasnya. Rina terdiam sejenak, mengunyah biskuit lain, dan melihat pemandangan di luar berubah. Rumah-rumah menjadi semakin besar dan berjarak, dan taman-taman semakin hijau dan penuh bunga yang dia tidak tahu namanya. Kenapa berhenti? Tanyanya tiba-tiba, membalikkan wajah untuk menatap Ardi. Ardi butuh waktu untuk menjawab, seolah dia sedang memilih kata-kata yang tepat di kepalanya sebelum mengucapkannya. Aku baru pulang dari rapat dan melewati jalan itu, karena itu jalan pintas yang biasa aku pakai. Aku melihatmu sendirian di sana dan tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpa berhenti untuk memastikan kamu baik-baik saja, jelasnya, dan suaranya terdengar lelah. Tapi kamu tidak mengenalku, kata Rina sambil mengerutkan alisnya. Aku tidak perlu mengenalmu untuk tahu bahwa seorang anak tidak boleh sendirian di tempat seperti itu, jawab Ardi, dan suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Rina tidak tahu harus berkata apa, jadi dia terdiam menatap tangan kotornya di pangkuan. Mobil berbelok ke jalan lebar yang rindang dengan pohon-pohon besar di kedua sisi yang membentuk terowongan hijau di atas. Rumah-rumah itu sangat besar dengan gerbang besi tempah dan taman yang terawat rapi hingga tampak seperti lukisan. Zuardi mengurangi kecepatan dan berhenti di depan salah satunya, menekan tombol di dashboard yang membuat gerbang terbuka perlahan. Dengan suara mesin yang pelan, Rina membelalakkan mata, melihat rumah besar di depannya dengan jendela-jendela besar yang memantulkan langit jingga senja dan beranda yang diterangi lampu dengan kursi, kayu dan pot tanaman gantung. Kamu tinggal di sini? Tanyanya tak percaya, mulutnya tak bisa tertutup. Ya, aku tinggal di sini, jawab Ardi. Masuk perlahan dan memarkir mobil di garasi tertutup. Dia mematikan mesin dan terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam seolah sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu. Kemudian dia turun dan pergi ke sisi Rina, membuka pintu dan mengulurkan tangan lagi. Ayo, aku akan menunjukkan rumah dan kamar tempat kamu akan tidur malam ini, katanya. Rina turun dari mobil, merasakan kakinya sedikit gemetar karena kelelahan dan kegugupan bercampur. Mereka masuk melalui pintu dapur yang terbuka dengan bunyi klik pelan. Lampu menyala otomatis, dan Rina berdiri di pintu masuk, melihat semuanya dengan mulut terbuka. Dapur itu lebih besar dari seluruh gubuk tempat dia ditinggalkan. Ada meja besar dari kayu gelap di tengah dengan 6 kursi di sekelilingnya, panci baja tahan karat tergantung di palang logam di dinding, kompor besar dan berkilau, dan kulkas perak yang menempati setengah dinding. Kamu benar-benar lapar? Ardi berkata dengan senyum kecil ketika mendengar perut Rina berbunyi keras. Aku akan memanaskan sesuatu agar kamu makan dengan benar. Biskuit bukan makanan utama, katanya sambil membuka kulkas dan mengeluarkan toples kaca dari sana. Rina berdiri di tengah dapur, tidak tahu harus berbuat apa atau di mana harus duduk. Semuanya di sana tampak terlalu mahal dan terlalu bersih untuk tangan kotornya. Duduklah di kursi itu selagi aku menyiapkan, kata Ardi sambil menunjuk. Dia duduk di ujung kursi dengan punggung tegak dan tangan di pangkuan, mengamati setiap gerakan Ardi saat dia menaruh nasi.
lauk pauk, dan sepotong besar daging ke dalam panci. Baunya semakin kuat, dan dia merasakan mulutnya berair dan perutnya terasa perih karena keinginan. Besok magis di Waisyahefya, Ardi menyajikan porsi yang banyak di piring cekung dan meletakkannya di depannya bersama garpu dan pisau serta segelas jus jeruk dingin. Makan pelan-pelan agar tidak sakit ya. Perutmu belum terbiasa dengan makanan seperti ini, ulangnya sambil duduk di sisi lain meja. Rina mengambil garpu dengan tangan gemetar dan mulai makan, merasakan rasa makanan hangat dan berbumbu yang sudah lama tidak dia rasakan, hingga dia hampir lupa bagaimana rasanya. Setiap suapan terasa menyembuhkan sedikit rasa sakit yang tersimpan di dalam dirinya. Lauk pauknya asinnya pas, nasinya pulen dan dagingnya empuk meleleh di mulut. Ardi duduk di sisi lain meja, mengawasinya makan tanpa berkata apa-apa. Hanya mengamati dalam diam seolah mencoba memahami seberapa besar pengabaian yang dialami anak kecil itu. Ketika dia selesai, Ardi mengambil piring kosong dan membawanya ke wastafel, di mana dia mulai mencucinya dengan air panas dan sabun. Sekarang aku akan menunjukkan di mana kamu akan tidur, dan besok kita akan membicarakan sisanya, katanya sambil mengeringkan tangan dengan lap putih. Rina mengikutinya keluar dari dapur, melintasi ruang tamu besar dengan sofa kulit dan televisi besar tergantung di dinding, menaiki tangga lebar dengan pegangan kayu yang dipoles ke lantai 2, di mana ada koridor panjang dengan beberapa pintu tertutup di kedua sisi. Ardi membuka salah satunya di ujung koridor dan menyalakan lampu, memperlihatkan kamar yang luas dengan tempat tidur ukuran ganda, ditutupi selimut tebal biru muda. Meja belajar kayu bersandar di dinding, dan jendela besar dengan tirai putih. Kamu bisa tinggal di sini untuk sementara, kamar mandinya ada di pintu sebelah sana, katanya sambil menunjuk. Rina masuk perlahan dan melihat sekeliling, tidak percaya dia akan tidur di tempat seperti itu. Benarkah? Tanyanya berbalik menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Benar, Rina. Kamar ini milikmu selama kamu di sini, Ardi membenarkan. Besok kita akan menyelesaikan sisanya, tapi sekarang kamu perlu mandi dan istirahat karena hari ini hari yang panjang. Rina berbalik ke arahnya, dan untuk pertama kalinya sejak dia ditinggalkan di jalan tanah itu, dia merasa ingin menangis, bukan karena kesedihan atau ketakutan, melainkan sesuatu yang mirip harapan, bercampur kelegaan yang begitu besar hingga terasa sakit di dada. Terima kasih, katanya dengan suara tercekat dan mata berkaca-kaca. Ardi tersenyum dan melangkah masuk ke kamar, meletakkan tangannya di bahu Rina dengan gerakan ringan dan hati-hati. Kamu tidak perlu berterima kasih, Rina. Kamu pantas berada di tempat yang aman dan hangat, dan tidak ada yang seharusnya meninggalkanmu seperti itu, jawabnya. Dan suaranya terdengar rendah dan tulus. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, langsung mengenai wajah Rina yang terbangun kaget. Tidak tahu di mana dia berada. Jantungnya berdebar kencang, dan dia duduk di tempat tidur dengan sekali lompatan, melihat sekeliling dengan mata terbelalak, sampai perlahan kenangan hari sebelumnya kembali satu persatu. Pria berjas, mobil hitam, rumah besar, makanan hangat. Semuanya nyata dan bukan mimpi seperti yang dia pikirkan sejenak. Rina bangkit perlahan, merasakan tubuhnya sakit, dan pergi ke jendela, menarik tirai putih ke samping. Di luar ada taman besar dengan rumput hijau yang dipotong pendek, bunga-bunga berwarna-warni ditanam di petak-petak yang tertata rapi. Pohon-pohon tinggi yang bergoyang tertiup angin pagi, dan seekor burung biru kecil hinggap di ranting tipis, bernyanyi nyaring dan jelas. Itu sangat berbeda dari apapun yang pernah dia lihat dalam hidupnya, sehingga sesaat dia mengira dia masih tidur. Dia mendengar langkah kaki di koridor di luar, langkah kaki yang mantap dan tenang, yang berhenti di depan pintu kamar. Kemudian terdengar ketukan ringan dengan buku-buku jari di kayu. Rina, kamu sudah bangun? Tanya Ardi dari sisi lain dengan suara yang masih serak karena tidur. Sudah, jawabnya, menjauh dari jendela. Ardi membuka pintu perlahan dan masuk. Sudah mengenakan celana jeans gelap dan kemeja biru muda lengan panjang. Rambutnya masih basah setelah mandi, dan tetesan kecil mengalir di tengkuknya. Selamat pagi, tidur nyenyak? Tanyanya sambil bersandar di kusen pintu. Nyenyak, jawabnya pelan, menatap kaki telanjangnya sendiri.
Bagus. Aku senang mendengarnya, katanya. Ayo sarapan bersamaku. Setelah itu kita perlu membicarakan beberapa hal penting, katanya. Dan Rina merasakan perutnya mulas karena gugup, karena dia tidak tahu apa yang akan Ardi katakan. Rina mengikutinya keluar dari kamar, melangkah perlahan di koridor panjang, menuruni tangga lebar sambil berpegangan erat pada pegangan, dan masuk ke dapur di mana meja kayu besar sudah tertata dengan taplak meja putih bersih. Ada roti tawar yang masih hangat di dalam keranjang, roti panggang ditumpuk di piring, mentega kuning di tempat mentega kaca, selai stroberi di mangkuk kecil, keju yang diiris tipis, dan teko tinggi penuh jus jeruk. Duduk di sini dan makan sepuasnya, tidak perlu malu, kata Ardi sambil menarik kursi untuknya. Rina duduk di ujung kursi dan menatap meja yang penuh, tanpa tahu harus mulai dari mana. Kamu boleh mengambil apapun yang kamu mau, tidak perlu menunggu, kata Ardi sambil duduk di sampingnya dan mengambil sepotong roti. Rina mengulurkan tangan perlahan dan mengambil sepotong roti panggang yang dia olesi. Selai stroberi menggunakan sendok kecil. Dia menggigitnya dan merasakan rasa manis dan asam meledak di mulutnya pada saat yang sama. Ardi menuangkan jus jeruk ke dalam gelas untuknya dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit sampai Ardi menyeka mulutnya dengan serbet dan berbalik untuk menatapnya. Rina, aku perlu menanyakan beberapa hal padamu, dan kamu harus menjawab dengan jujur, ya. Aku tidak akan marah dengan apapun yang kamu katakan, ia memulai. Dan suaranya terdengar serius tapi tenang. Dia berhenti mengunyah dan mengangguk, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah kamu punya ayah atau ibu yang masih hidup? Tanyanya. Ayahku meninggal ketika aku masih sangat kecil, aku tidak ingat dia, jawabnya pelan. Dan ibumu? Lanjutnya. Ibuku meninggal sekitar 2 tahun lalu. Dia sakit dan tidak sembuh, jelas Rina. Merasakan tenggorokannya tercekat oleh ingatan itu. Dan setelah ibumu meninggal, siapa yang menjagamu? Ardi ingin tahu. Ayahku menikah lagi sebelum meninggal, jadi istrinya yang bertanggung jawab atas aku. Namanya Mirna, cerita Rina. Dan apakah Mirna ini yang membawamu ke gubuk itu kemarin? Tanyanya. Ya, dia bilang kita akan tinggal di sana karena tidak punya uang lagi untuk membayar sewa di kota. Tapi ketika sampai di sana, dia bilang akan mengambil air dan menyuruhku menunggu. Tapi dia tidak pernah kembali. Jelas Rina, dan suaranya mulai tercekat di akhir. Ardi menarik napas dalam-dalam dan mengusap wajahnya dengan kuat, seolah mencoba mengendalikan kemarahan yang memuncak. Apakah dia memukulmu? Tanyanya, menatap lurus ke matanya. Rina mengalihkan pandangan dan butuh waktu untuk menjawab karena dia malu membicarakan hal itu. Kadang-kadang, ketika dia gugup, dia mengakui. Dan apakah dia memberimu makan setiap hari? Lanjut Ardi. Tidak selalu, kadang-kadang dia lupa atau bilang tidak punya, jawab Rina. Ardi memejamkan mata sejenak, dan ketika dia membukanya lagi, mata itu tampak merah. Rina, aku tidak akan membiarkanmu kembali pada wanita itu. Aku tidak akan membiarkanmu melalui itu lagi, katanya dengan suara tegas dan mantap. Tapi bagaimana jika dia mencariku? Tanya Rina dengan takut. Jika dia mencarimu, aku akan menyelesaikannya, tapi aku sangat ragu dia akan muncul. Karena orang yang meninggalkan anak seperti dia meninggalkanmu tidak tertarik untuk merawat, kata Ardi. Dan kebenaran dari kata-kata itu menyakitkan. Tetapi pada saat yang sama, membawa kelegaan yang aneh. Mereka menyelesaikan sarapan dalam diam, dan Ardi bangkit untuk mengumpulkan piring, membawa semuanya ke wastafel. Hari ini aku harus keluar untuk menyelesaikan beberapa hal. Aku akan pergi ke pengadilan untuk melihat apa yang perlu dilakukan agar kamu bisa tinggal di sini secara legal, jelasnya sambil mencuci piring. Kamu akan meninggalkanku sendirian di sini? Tanyanya merasakan panik muncul. Tidak, kamu akan tinggal bersama Bu Siti. Dia adalah wanita yang mengurus rumah ini. Dia datang setiap pagi dan tinggal sampai sore, jawab Ardi. Apakah dia baik? Rina ingin tahu. Dia sangat baik, kamu akan menyukainya, Ardi meyakinkan. Beberapa menit kemudian bel pintu berbunyi dan Ardi pergi ke pintu untuk membukanya. Rina mendengar suara-suara datang dari aula masuk dan kemudian muncul seorang wanita pendek dan gemuk dengan rambut beruban yang diikat, cepol dan celemek bermotif, bunga di pinggang.
Dia memiliki mata kecil yang ramah dan senyum lebar yang memperlihatkan gigi putihnya. Bu Siti, ini Rina. Ardi memperkenalkan. Hai nak, gadis yang cantik sekali, Bu Siti berkata sambil membungkuk agar sejajar dengannya. Hai, jawab Rina malu-malu. Bu Siti, aku harus pergi sekarang, tapi aku akan kembali sebelum makan siang. Jika ada apa-apa, telepon aku, kata Ardi sambil mengambil kunci mobil. Tenang saja, aku akan menjaganya dengan baik, Bu Siti meyakinkan. Ardi membungkuk di depan Rina dan meletakkan tangannya di bahunya. Aku akan segera kembali, tetap di sini bersama Bu Siti, dan jika kamu butuh sesuatu, minta saja ya, katanya. Ya, jawabnya, merasakan sesak di dada karena dia tidak ingin Ardi pergi. Ardi keluar melalui pintu garasi, dan suara mobil menyala bergema di rumah. Rina berdiri di tengah dapur, menatap Bu Siti yang tersenyum lagi. Sini, nak, aku akan menunjukkan seluruh rumah, dan setelah itu kita lihat apa yang ingin kamu lakukan, mau? Katanya sambil mengulurkan tangan. Rina meraih tangannya yang lembut dan hangat, dan keduanya keluar dari dapur bersama. Bu Siti menunjukkan ruang tamu dengan sofa-sofa besar, ruang makan dengan meja panjang, kantor dengan rak-rak penuh buku, kamar mandi tamu dengan cermin besar, dan ruang cuci dengan mesin-mesin yang belum pernah Rina lihat seumur hidupnya. Rumah ini sangat besar, komentarnya terkesan. Ya, Ardi tinggal di sini sendirian sekitar 3 tahun sejak ibunya meninggal, cerita Bu Siti sambil menaiki tangga. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, tanya Rina. Dia punya adik laki-laki yang tinggal di kota lain, tapi mereka tidak banyak bicara, jelas Bu Siti. Mereka sampai di lantai 2, dan Bu Siti menunjukkan kamar-kamar lain yang semuanya kosong dan rapi. Dia menunjukkan kamar Ardi yang sangat besar dengan balkon yang menghadap ke taman. Sekarang coba ceritakan, kamu suka memasak? Tanya Bu Siti sambil menuruni tangga lagi. Aku tidak pernah benar-benar memasak, hanya memanaskan sisa makanan, Rina mengakui. Kalau begitu hari ini kamu akan belajar, aku akan membuat kue coklat dan kamu akan membantuku, kata Bu Siti dengan antusias. Mereka menghabiskan sepanjang pagi di dapur, dan Rina belajar memecahkan telur tanpa menjatuhkan cangkangnya, mengayak tepung, dan mengaduk semuanya perlahan. Tangan kecilnya memegang sendok kayu dengan kuat saat dia mengaduk adonan coklat yang mengkilap dan berbau kakao. Kamu pandai dalam hal ini, puji Bu Siti. Benarkah? Tanya Rina dengan mata berbinar. Benar, kamu punya bakat di dapur, Bu Siti membenarkan sambil meletakkan loyang di oven. Saat kue dipanggang, mereka duduk di meja, dan Bu Siti mengajukan pertanyaan sederhana tentang hal-hal yang Rina suka lakukan. Dia menjawab semuanya dengan jujur, mengatakan bahwa dia bisa membaca sedikit, tetapi tidak banyak, karena dia berhenti sekolah ketika ibunya sakit. Sekolah itu penting. Nak, kamu harus belajar untuk memiliki masa depan yang lebih baik, kata Bu Siti dengan penuh kasih. Bau kue yang dipanggang memenuhi seluruh rumah, dan ketika pengatur waktu berbunyi, Bu Siti mengeluarkan loyang dari oven, menunjukkan kue yang sempurna, tinggi dan lembut. Lihat betapa indahnya, katanya bangga. Rina tersenyum dan merasakan kebahagiaan aneh tumbuh di dalam dadanya. Itu adalah pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang berhasil. Suara pintu garasi terbuka bergema di rumah, dan beberapa detik kemudian, Ardi masuk ke dapur membawa 2 kantong besar di tangannya. Dia berhenti ketika melihat kue di atas meja dan tersenyum. Baunya enak sekali, siapa yang membuat ini? Tanyanya. Rina membantuku, jawab Bu Siti. Benarkah? Kelihatannya cantik, kata Ardi sambil menatapnya dengan senyum di wajahnya. Rina merasakan pipinya memanas dan mengalihkan pandangan, malu tapi senang. Aku membawakan beberapa barang untukmu, kata Ardi sambil meletakkan kantong-kantong itu di atas meja. Rina mendekat dengan rasa ingin tahu dan melihat di dalamnya ada pakaian baru yang terlipat, celana jeans berwarna, kaos jaket tebal, sepatu kets putih baru, kaos kaki, semuanya ukurannya. Semua ini untukku? Tanyanya tak percaya. Semuanya. Aku meminta bantuan wanita di toko, dan dia memilihkan beberapa barang, jelas Ardi. Tapi pasti mahal sekali, kata Rina khawatir. Jangan khawatir tentang itu, kamu butuh pakaian baru, jawabnya. Rina tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya menatap pakaian yang berwarna-warni dan bersih.
Tidak ada yang pernah membelikannya pakaian baru sebelumnya. Coba sana, lihat apakah ukurannya pas. Ardi mendorong. Rina mengambil kantong-kantong itu dan berlari ke kamar. Dia mencoba setiap potong di depan cermin dan semuanya pas dengan sempurna. Dia turun lagi, mengenakan celana jeans biru tua dan kaos merah muda-muda dengan gambar bintang di depan. Sepatu kets putihnya berbunyi di lantai kayu. Sempurna, kata Ardi ketika melihatnya. Terima kasih. Rina berterima kasih, dan kali ini dia berhasil menatap mata Ardi. Mereka makan siang bersama di meja besar, dan Bu Siti telah menyiapkan nasi, lauk pauk kentang rebus, dan ayam panggang berbumbu. Semuanya lezat, dan Rina makan perlahan, menikmati setiap suapan. Setelah makan siang, Ardi berkata dia perlu berbicara dengannya lagi, dan keduanya pergi ke ruang tamu di mana mereka duduk di sofa besar. Rina, tadi pagi aku pergi ke pengadilan dan berbicara dengan beberapa orang tentang situasimu. Ia memulai. Dan apa yang mereka katakan? Tanyanya gugup. Mereka bilang agar kamu bisa tinggal di sini bersamaku secara legal, aku perlu mengajukan permohonan hak asuh sementara. Itu berarti pengadilan akan mengizinkanmu tinggal di sini, sementara mereka menyelidiki apa yang terjadi, jelas Ardi. Bagaimana jika mereka memutuskan aku harus kembali pada Mirna? Tanya Rina, merasakan ketakutan mencekik tenggorokannya. Aku akan melakukan segala yang aku bisa agar itu tidak terjadi. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa kamu tidak bisa kembali kepada orang yang meninggalkanmu, Ardi menjamin. Kamu benar-benar ingin aku tinggal di sini? Tanyanya dengan suara rendah. Ya, aku ingin. Rina, aku tahu semua ini terjadi sangat cepat, tapi kemarin ketika aku melihatmu sendirian di jalan itu, aku merasa aku harus membantumu, dan sekarang aku tidak bisa membayangkan harus mengusirmu, jawabnya dengan tulus. Rina merasakan matanya berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan melainkan perasaan yang tidak bisa dia namai, tetapi terasa baik dan hangat. Aku ingin tinggal di sini bersamamu, katanya. Suaranya terdengar tegas untuk pertama kalinya. Ardi tersenyum dan membelai kepalanya dengan kasih sayang ringan. Kalau begitu sudah diputuskan, kamu akan tinggal di sini, dan kita akan menyelesaikan semuanya dengan baik, katanya, dan suaranya keluar dengan tekad yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan kecepatan yang aneh. Rina bangun setiap pagi di kamar yang nyaman, sarapan bersama Ardi, menghabiskan pagi bersama Bu Siti, belajar memasak dan merawat tanaman di taman. Seminggu setelah dia tiba di sana, Ardi masuk ke ruang tamu di mana dia sedang membaca buku cerita anak-anak. Rina, besok kita ada sidang di pengadilan. Itu adalah pertemuan dengan seorang hakim yang akan memutuskan tentang hak asuh sementara, jelasnya, dan wajahnya serius. Aku harus ikut? Tanyanya merasakan perutnya bergejolak. Ya, hakim ingin berbicara denganmu untuk memahami apa yang terjadi dan mengetahui apa yang kamu inginkan, jawab Ardi. Bagaimana jika aku mengatakan hal yang salah? Rina bertanya dengan takut. Tidak ada hal yang salah. Kamu hanya perlu mengatakan kebenaran seperti yang kamu ingat. Ia mengarahkan sambil meletakkan tangan di bahunya. Kamu akan bersamaku di dalam? Dia ingin tahu. Ya, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian sedetik pun, Ardi menjamin. Malam itu dia hampir tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di tempat tidur, membayangkan bagaimana pertemuan dengan hakim itu. Ketika matahari mulai terbit, dia sudah bangun, duduk di tempat tidur sambil memeluk lututnya. Perjalanan ke pengadilan memakan waktu 40 menit karena lalu lintas padat. Rina menghabiskan seluruh waktu melihat keluar jendela, melihat kota terbangun. Gedung pengadilan itu besar dan tua dengan kolom di depan dan tangga lebar. Ardi memarkir mobil dan keduanya turun. Dia memegang tangannya saat mereka menaiki tangga. Di dalam gedung ada banyak orang berjalan ke sana kemari. Ada pengacara berjas sedang berbicara. Wanita menangis duduk di bangku. Anak-anak berlarian di koridor. Ardi berhenti di meja informasi dan berbicara dengan seorang wanita yang menunjuk ke lantai 3. Mereka naik lift dan keluar di koridor yang lebih sunyi. Di sini, kata Ardi, berhenti di depan pintu yang bertuliskan Pengadilan Anak dan Remaja. Mereka masuk ke ruang tunggu kecil dengan kursi plastik dan pendingin air di
Sudut Usardi duduk dan menarik Rina untuk duduk di sampingnya. Dia menatap lantai, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak terlalu cepat. Setelah 20 menit, sebuah pintu terbuka dan seorang wanita berkacamata memanggil nama Ardi. Mereka bangkit dan mengikuti wanita itu melalui koridor ke ruangan yang lebih kecil dengan meja bundar di tengah. Wanita itu meminta mereka duduk dan mengatakan bahwa hakim akan tiba dalam beberapa menit. Pintu terbuka lagi dan masuk seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut beruban dan kacamata. Dia mengenakan jubah hitam di atas jasnya. "Selamat pagi, saya Hakim Bima," katanya sambil duduk. "Selamat pagi," jawab Ardi. "Anda Rina, benar?" tanya Hakim sambil menatapnya dengan senyum ramah. "Ya, Pak," jawabnya pelan. "Tidak perlu memanggil saya Bapak, panggil saja Bima," katanya, mencoba membuatnya lebih nyaman. Hakim membuka map dan mengeluarkan beberapa kertas yang dia susun di meja. "Bapak Ardi, bisakah Anda menjelaskan bagaimana Anda mengenal Rina?" pintanya. Ardi menceritakan seluruh kisah, mulai dari saat dia kembali dari rapat, hingga saat dia melihat Rina sendirian di samping gubuk. Dia menjelaskan bahwa dia berhenti untuk memastikan dia baik-baik saja, dan menemukan bahwa dia ditinggalkan di sana oleh ibu tirinya yang tidak pernah kembali. Dia mengatakan bahwa dia membawanya pulang karena dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di tempat berbahaya itu. Hakim mendengarkan dalam diam, membuat catatan. Ketika Ardi selesai, dia berbalik ke Rina. "Sekarang saya perlu berbicara denganmu, Rina, boleh?" tanyanya. "Boleh," jawabnya. "Ceritakan bagaimana hidupmu sebelum pergi ke gubuk itu," pinta Hakim. Rina menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Dengan suara rendah tapi tegas, dia bercerita bahwa ibunya meninggal 2 tahun lalu. Dan sejak saat itu dia tinggal bersama ibu tirinya yang tidak menyukainya. Dia bercerita bahwa sering kali dia tidak makan dan dipukul ketika dia lambat melakukan tugas hakim. Mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Rina melihat matanya menjadi lebih sedih. "Dan pada hari kamu pergi ke gubuk itu, apa yang terjadi persisnya?" tanyanya. "Mirna bilang kita akan tinggal di sana karena tidak punya uang lagi. Kami menumpang, dan ketika sampai dia menyuruhku turun dengan koper dan bilang akan mengambil air. Dia menyuruhku menunggu tapi tidak pernah kembali." "Jelas, Rina," dan suaranya mulai bergetar. "Berapa lama kamu menunggu?" Dia ingin tahu. "Aku tidak tahu pasti, tapi matahari sudah tinggi ketika dia pergi dan hampir gelap ketika Ardi datang," jawab Rina. "Dan kamu takut?" lanjut Hakim. "Sangat takut, aku tidak tahu harus berbuat apa dan tidak kenal siapapun di tempat itu," dia mengakui. "Rina, jawab saya satu hal dengan jujur. Apakah kamu ingin kembali ke rumah ibu tirimu?" tanya Hakim menatap jauh ke matanya. "Tidak, aku tidak mau kembali," jawabnya tanpa ragu. "Mengapa?" Dia ingin tahu. "Karena dia tidak menyukaiku dan aku takut padanya. Dan karena dia meninggalkanku sendirian dan pergi," jelas Rina. "Dan kamu suka berada di rumah Ardi?" tanya Hakim. "Sangat suka, dia baik padaku dan memperlakukanku dengan baik. Aku merasa aman di sana," jawabnya. Hakim terdiam sejenak dan kemudian mengetuk meja dengan palu. "Saya akan mengabulkan hak asuh sementara kepada Bapak Ardi selama 6 bulan, ia menyatakan. Rina merasakan jantungnya melonjak dan Ardi menggenggam tangannya. "Terima kasih, Pak Hakim," katanya lega. Mereka keluar dari ruangan itu dan kembali melalui koridor. Baru ketika mereka masuk ke mobil, Ardi menghela napas panjang. "Kita berhasil, Rina. Kamu akan tinggal bersamaku," katanya sambil berbalik menatapnya. "Sungguh?" tanyanya. "Sungguh," Ardi membenarkan, dan Rina mulai menangis lega dan bahagia. Mereka kembali ke rumah dan Bu Siti sudah menunggu dengan cemas di pintu. Ketika dia mendengar berita itu, dia memeluk Rina dengan sangat erat hingga hampir menghilangkan napasnya. "Sungguh berkah, Nak. Sungguh berkah," ulangnya dengan suara tercekat. Malam itu mereka merayakan dengan makan malam istimewa yang disiapkan Bu Siti. Ada lasanya daging dengan keju meleleh di atasnya. Dan untuk hidangan penutup, ada puding susu kental manis. Setelah makan malam, Ardi memanggil Rina untuk duduk bersamanya di sofa. "Sekarang kamu akan tinggal di sini sungguh-sungguh. Kita perlu memikirkan beberapa hal penting," ia memulai. "Hal apa?" tanyanya.
Pertama, kamu harus kembali ke sekolah. Pendidikan itu fundamental, dan kamu sudah kehilangan terlalu banyak waktu, katanya. Aku mau kembali, aku suka belajar, jawabnya antusias. Bagus, besok aku akan pergi ke sekolah di lingkungan ini untuk mendaftarkanmu, kata Ardi. Dan ada hal lain, aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa mengandalkanku untuk segalanya. Jika kamu punya masalah, keraguan apapun, aku ingin kamu datang dan berbicara denganku, katanya sambil menatap matanya. Baik, aku janji, jawab Rina. Dan yang terakhir, aku tahu semua ini sangat baru, tapi aku ingin kamu merasa betah di sini. Tempat ini sekarang milikmu juga, Ardi menyelesaikan. Rina merasakan dadanya sesak karena emosi, dan tanpa banyak berpikir dia melompat memeluknya. Terima kasih sudah menyelamatkanku, bisiknya. Kamu tidak perlu berterima kasih, justru aku yang berterima kasih, karena kamu sudah percaya padaku, jawabnya. Minggu-minggu berikutnya adalah masa adaptasi. Ardi menepati janji dan mendaftarkan Rina di sekolah swasta dekat rumah. Pada hari pertama dia gugup karena dia tidak mengenal siapapun dan takut tidak bisa mengikuti pelajaran karena dia tertinggal, kata orang tua sis. Di kana guru itu baik dan memperkenalkannya kepada kelas, menjelaskan bahwa dia adalah murid baru yang membutuhkan bantuan untuk beradaptasi. Awalnya sulit karena anak-anak lain sudah punya kelompok teman mereka dan Rina sendirian saat istirahat duduk di bangku melihat yang lain bermain. Tetapi perlahan-lahan seorang gadis bernama Laras mulai duduk di dekatnya dan mengajaknya bicara. Mereka menemukan bahwa mereka menyukai hal yang sama dan dalam waktu singkat menjadi teman tak terpisahkan. Di rumah, Rina membantu Bu Siti dengan tugas-tugas dan terus belajar memasak. Dia menemukan bahwa dia suka mengolah adonan dan membuat roti dan kue yang semakin hari semakin enak. Ardi selalu memuji dan meminta tambah, membuatnya merasa bangga. 3 bulan setelah sidang, seorang pekerja sosial datang untuk kunjungan pertama. Dia adalah seorang wanita muda dengan senyum ramah yang memperkenalkan dirinya sebagai Fernanda. Dia berbicara dengan Rina sendirian, menanyakan bagaimana perasaannya, apakah dia suka sekolah, apakah Ardi memperlakukannya dengan baik. Rina menjawab semuanya dengan jujur, mengatakan bahwa dia bahagia. Kemudian Fernanda berbicara dengan Ardi dan Bu Siti dan membuat catatan di papan klip. Sebelum pergi, dia mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 2 bulan lagi dan untuk saat ini semuanya baik-baik saja. Waktu terus berlalu dan Rina berubah dari seorang gadis yang ketakutan menjadi anak yang sehat dan bahagia. Berat badannya bertambah dan wajahnya menjadi lebih berisi dan merona. Rambutnya tumbuh dan menjadi berkilau dan Bu Siti membuat kepang yang berbeda setiap hari. Dia belajar tertawa, keras dan bermain tanpa rasa takut. Dia belajar bahwa dia bisa meminta sesuatu tanpa merasa malu. Suatu malam Ardi masuk ke kamarnya saat waktu tidur dan duduk di tepi tempat tidur seperti yang sudah menjadi kebiasaan. Rina, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, katanya, dan suaranya terdengar aneh. Boleh tanya, jawabnya. Bagaimana perasaanmu tinggal di sini? Sungguh-sungguh tanpa bohong, dia ingin tahu. Aku merasa bahagia, aku merasa aman, dan aku merasa dicintai, jawabnya. Dan itu adalah pertama kalinya dia menggunakan kata itu. Ardi tersenyum, hadapannya menjadi berkaca-kaca. Aku juga mencintaimu, Rina. Kamu membawa cahaya ke rumah ini yang sudah lama terasa kosong. Dia mengakui. Menurutmu suatu hari Mirna bisa kembali dan membawaku pergi? Tanya Rina dengan takut. Tidak, dia tidak akan membawamu. Aku akan melakukan segalanya untuk memastikan kamu tetap di sini, bersamaku selamanya. Ardi menjamin. Selamanya, ulangnya. Selamanya, ia membenarkan sambil meletakkan tangan di kepalanya dengan kasih sayang. Bulan-bulan berikutnya membawa rutinitas yang tidak pernah dia bayangkan bisa dia miliki. Dia bangun pagi setiap hari, bersiap-siap dengan pakaian yang sudah disiapkan Bu Siti, turun untuk sarapan bersama Ardi, yang selalu membaca koran. Mereka berbicara tentang hari sebelumnya dan apa yang akan terjadi pada hari yang baru dimulai. Kemudian, Ardi mengantarnya ke sekolah dengan mobil dan berpamitan dengan lambaian tangan. Di sekolah, Rina telah menjadi murid yang berdedikasi. Dia datang lebih awal dan duduk di barisan depan
karena dia ingin belajar segalanya. Bu Guru Maya menyadari usahanya dan mulai memberikan perhatian khusus, membantu dengan mata pelajaran yang lebih sulit. Laras terus menjadi sahabatnya dan keduanya mengerjakan pekerjaan rumah bersama di perpustakaan. Suatu hari Bu Guru Maya memanggil Rina untuk tinggal setelah pelajaran. Ketika semua anak lain keluar, guru itu duduk di kursi di sampingnya dan tersenyum. "Rina, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat bangga dengan kemajuanmu," katanya. "Sungguh, Bu Guru?" tanya Rina dengan mata berbinar. "Sungguh, kamu datang ke sini dengan banyak kesulitan dan dalam beberapa bulan berhasil menyamai kelas. Kamu hebat," guru itu menjamin. "Aku sangat suka belajar, hanya saja sebelumnya aku tidak bisa," jelas Rina. "Saya tahu ceritamu, Rina. Ardi sudah berbicara dengan saya ketika mendaftarkanmu," kata guru itu dengan suara lembut. "Kadang-kadang aku masih takut semuanya akan berakhir." Rina mengakui pelan, "Itu tidak akan terjadi. Kamu berada di tempat yang aman sekarang dan punya orang-orang yang benar-benar peduli padamu," guru itu menjamin. Rina keluar dari percakapan itu dengan perasaan lebih ringan. Ketika Ardi menjemputnya, dia menceritakan semuanya dan melihat kebanggaan terpancar di wajahnya. "Aku selalu tahu kamu pintar. Kamu hanya butuh kesempatan," katanya sambil mengemudi. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini." Rina berterima kasih. "Kamu tidak perlu terus berterima kasih padaku. Aku melakukan apa yang akan dilakukan oleh orang yang layak," jawab Ardi. "Tapi tidak semua orang akan melakukannya. Kebanyakan orang melewati jalan itu. Dan tidak ada yang berhenti," balasnya. Ardi terdiam karena dia tahu Rina benar. Ketika mereka sampai di rumah, Bu Siti sedang menyelesaikan makan siang dan bau makanan memenuhi hidung mereka. Dia telah menyiapkan mie dengan saus tomat buatan sendiri dan bakso. Untuk hidangan penutup ada agar-agar stroberi dengan krim yang sangat disukai Rina. Setelah makan siang, Rina naik ke kamar untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dia harus menulis esai tentang keluarga dan berpikir lama sebelum memulai. Dia mulai menulis dengan pena biru di buku catatan. Kata-kata keluar perlahan pada awalnya, tetapi kemudian mulai mengalir secara alami, menceritakan bagaimana hidupnya sebelumnya dan bagaimana sekarang. Rina menulis tentang Andra dan bagaimana ia berhenti untuk membantu, tentang Bu Siti dan bagaimana ia mengajarkan resep, tentang Bu Maya dan kesabarannya, tentang Laras dan bagaimana ia menawarkan persahabatan. Ketika selesai, ia membaca seluruh teks lagi dan matanya terasa panas, tapi bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur. Minggu berikutnya, Bu Maya meminta beberapa siswa membacakan karangan mereka dengan suara keras. Rina adalah salah satu yang terpilih. Awalnya ia gugup, tetapi ketika mulai membaca, ia menyadari bahwa ruangan menjadi sunyi senyap. Ketika ia selesai, air mata mengalir di wajahnya, dan ia melihat Bu Guru juga matanya memerah. Beberapa siswa mulai bertepuk tangan, dan tak lama kemudian seluruh ruangan bertepuk tangan. Hari itu, ketika Andra menjemputnya, Bu Maya meminta berbicara dengannya sebentar. Mereka berbicara di luar sementara Rina menunggu di mobil, dan Rina melihat Andra menyeka matanya sebelum kembali. "Bu Guru menunjukkan karanganmu padaku," katanya sambil masuk ke mobil. "Ayah suka?" tanya Rina. "Ayah sangat suka." "Kamu punya bakat menulis," jawabnya dengan suara tercekat. "Aku hanya menulis apa yang kurasakan," jelasnya. "Dan kamu menulisnya dengan sangat baik." "Bu Guru bilang kamu harus terus menulis," kata Andra. "Aku akan terus menulis," janji Rina. Bulan-bulan berlalu dan musim dingin tiba membawa hawa dingin dan hujan. Andra membelikan Rina jaket tebal dan sepatu bot. Mereka menghabiskan malam akhir pekan menonton film sambil bergelung di balik selimut dengan ditemani popcorn hangat. Bu Siti mengajari Rina membuat sup dan kaldu yang menghangatkan seluruh tubuh. Kunjungan kedua pekerja sosial Fitri terjadi pada Sabtu pagi saat hujan turun deras. Ia datang dengan payung warna-warni dan senyum di wajahnya. Ia berbicara dengan Rina, yang bercerita tentang sekolah dan nilai-nilai bagusnya. Ia berbicara dengan Andra, yang menunjukkan rapor Rina. Ia berbicara dengan Bu Siti, yang memuji Rina setinggi langit. "Saya tidak ragu bahwa ini adalah situasi terbaik untuk Rina," kata Fitri sebelum pergi. "Apakah ini berarti semuanya akan berjalan lancar di sidang akhir?" tanya Andra.
Saya akan memberikan rekomendasi yang sangat mendukung dan peluangnya sangat bagus. Jelas Fitri. Andra berterima kasih dan menutup pintu setelah Fitri pergi. Ia berbalik dan melihat Rina berdiri di tengah ruangan, menatapnya penuh harap. Kamu dengar apa yang dia katakan? Tanyanya. Dengar ya, jawab Rina. 3 bulan lagi kita akan menjalani sidang akhir. Dan setelah itu kamu akan resmi menjadi putriku, kata Andra. Itu adalah pertama kalinya ia menggunakan kata itu. Rina merasakan sesuatu meledak di dadanya. Kebahagiaan yang begitu besar hingga tak tertampung. Ia berlari dan melompat ke pelukan Andra, yang menangkapnya di udara dan memutarnya sambil tertawa. Putri ayah sungguhan? Tanyanya. Sungguhan. Ayah akan mengajukan permohonan adopsi. Andra membenarkan. Aku boleh memanggilmu ayah. Rina ingin tahu. Kamu boleh memanggilku apapun yang kamu mau. Tapi aku akan sangat senang dipanggil ayah olehmu. Jawabnya, suaranya bergetar. Rina memeluk Andra sekuat tenaga dan mengulanginya pelan. Seolah sedang menguji kata itu. Ayah, katanya. Dan kata itu terdengar benar dan nyata. 3 bulan berikutnya adalah masa persiapan untuk sidang akhir. Andra menyewa pengacara khusus yang menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, mengumpulkan laporan sekolah, foto-foto yang menunjukkan momen bahagia, kesaksian dari Bu Siti dan Bu Maya. Rina terus fokus pada studinya, dan pada akhir tahun ajaran, ia menerima penghargaan kehormatan karena memiliki kinerja terbaik di kelas. Pada upacara penutupan, ia naik ke panggung auditorium untuk menerima sertifikat, dan melihat Andra di antara penonton dengan mata bersinar bangga, bertepuk tangan lebih keras daripada siapapun. Liburan musim panas dimulai, dan Andra mengambil cuti 2 minggu untuk melakukan perjalanan bersama Rina. Mereka pergi ke pantai dan menginap di hotel kecil yang menghadap ke laut. Rina belum pernah melihat lautan sebelumnya, dan berdiri berjam-jam di pasir, memperhatikan ombak yang pecah. Andra mengajarinya berenang di air dangkal. Dan Rina tertawa terbahak-bahak sampai menelan air asin, tetapi ia tidak berhenti tertawa. Mereka membangun istana pasir dengan menara dan jembatan, berjalan di pantai pada sore hari saat matahari terbenam, mewarnai langit menjadi jingga, makan es krim sambil duduk di bangku, melihat pedagang asongan lewat. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon kamar melihat bintang-bintang, Rina menanyakan sesuatu yang sudah lama tersimpan. Kenapa saya kabis makan sais? Ayah kangen tinggal sendirian? Tanyanya. Andra butuh waktu untuk menjawab, seolah sedang berpikir keras. Awalnya ayah pikir akan kangen. Ayah sudah terbiasa dengan kesendirian. Tapi sekarang ayah tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya sebelum kamu datang, katanya. Tapi hidup ayah banyak berubah karena aku. Rina mendesak. Ya bertobat. Berubah total dan menjadi lebih baik. Andra meyakinkan. Maksudnya lebih baik bagaimana? Tanyanya. Karena sebelumnya ayah hanya sekadar ada, bangun, bekerja, pulang, dan mengulanginya tanpa tujuan. Tapi sekarang ayah punya alasan untuk bangun setiap hari. Punya seseorang untuk dirawat, dan seseorang yang benar-benar peduli padaku, jelasnya. Aku sangat peduli pada ayah, kata Rina. Ayah tahu, dan kamu tidak tahu betapa berartinya itu bagi ayah, jawab Andra sambil meletakkan tangannya di kepala Rina. Mereka kembali dari perjalanan dengan kulit kecoklatan dan bahagia. Bu Siti bilang mereka terlihat seperti pasangan yang berbeda. Minggu-minggu terakhir sebelum sidang akhir berlalu cepat, dan ketika hari itu tiba, Rina gugup tetapi tidak takut seperti pertama kali. Mereka memasuki gedung pengadilan yang sudah terasa akrab dan naik ke lantai yang sama. Masuk ke ruang tunggu yang sama, dan kemudian dipanggil ke ruangan tempat Hakim Budi sudah menunggu. Ada juga pekerja sosial Fitri dan pengacara yang disewa Andra. Selamat pagi semuanya. Mari kita lanjutkan prosesnya. Hakim memulai. Saya sudah membaca semua laporan. Dan harus saya katakan, saya sangat terkesan dengan kemajuan yang dicapai anak ini, katanya sambil menatap Rina dengan senyum. Bagaimana perasaanmu, Rina? Tanyanya. Saya sangat bahagia, Pak Hakim, jawab Rina. Dan kamu ingin terus tinggal bersama Andra? Tanyanya. Saya sangat ingin. Dia adalah hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya, jawab Rina tanpa ragu. Hakim melihat kembali ke dokumen dan kemudian ke Andra. Bapak Andra, saya lihat di sini, Bapak mengajukan permohonan adopsi. Apakah benar? Tanyanya.
Ya Pak Hakim, saya ingin mengadopsi Rina secara resmi, Andra membenarkan. Dan Bapak mengerti bahwa adopsi tidak dapat dibatalkan. Hakim bertanya. Saya mengerti sepenuhnya, dan itulah yang saya inginkan, jawab Andra. Hakim berbalik ke Fitri. Dokter Fitri, bagaimana pendapat Anda? Tanyanya. Pendapat saya sangat mendukung. Saya jarang melihat adaptasi yang begitu sukses. Anak ini sehat, bahagia, dan dicintai, jawab Fitri. Hakim mengangguk dan terdiam sejenak menatap semua orang. Kemudian ia mengetuk palu di meja, menghasilkan suara kering yang bergema. Mengingat semua yang telah disajikan, saya mengabulkan hak asuh definitif dan mengizinkan proses adopsi. Bapak Andra secara resmi menjadi ayah dari Rina, ia menyatakan. Rina merasakan air mata mengalir di wajahnya, dan Andra menariknya ke dalam pelukan erat. Pengacara menjabat tangan Andra, memberi selamat. Selamat untuk kalian berdua, jaga satu sama lain, kata Hakim sambil berdiri. Mereka keluar dari ruangan itu dengan selembar kertas resmi di tangan yang mengubah segalanya. Di mobil Andra terdiam sejenak tanpa menyalakan mesin, hanya menatap dokumen itu. Kita berhasil, katanya akhirnya. Kita berhasil, Ayah, ulang Rina, dan kali ini kata itu keluar dengan alami. Mereka kembali ke rumah dan menemukan kejutan menunggu. Bu Siti telah mengatur perayaan kecil dengan bantuan Laras dan ibunya. Ada balon warna-warni tergantung, kue coklat besar dengan tulisan selamat keluarga, makanan ringan dan minuman bersoda. Bagaimana kalian tahu? Tanya Andra terkejut. Aku menelepon Bu Siti, memberitahu bahwa semuanya berjalan lancar. Fitri mengaku muncul dari belakang mereka. Itu adalah sore perayaan. Rina bermain dengan Laras di halaman sementara orang dewasa mengobrol. Dia membuka hadiah dan mendapatkan buku, pakaian bagus, dan sepeda merah yang disembunyikan Andra. Ketika malam tiba dan semua orang pergi, rumah kembali sunyi, tetapi itu adalah kesunyian yang berbeda, penuh janji. Malam itu sebelum tidur, Andra masuk ke kamar Rina dan duduk di tepi tempat tidur. Ayah, boleh aku tanya sesuatu? Katanya. Boleh tanya apa saja, jawabnya. Kenapa ayah benar-benar berhenti hari itu? Ia ingin tahu. Andra menarik napas dalam-dalam dan melihat ke jendela tempat bulan purnama menerangi taman. Ayah berhenti karena ibu selalu mengajari ayah bahwa kita tidak boleh memunggungi orang yang membutuhkan bantuan. Ibu bilang setiap orang yang melintasi jalan kita ada di sana karena suatu alasan, jelasnya. Ibu ayah pasti orang yang sangat baik, komentar Rina. Ya, dia luar biasa dan ayah pikir dia akan sangat bangga mengetahui bahwa ayah menemukanmu, kata Andra dengan suara tercekat. Ayah pikir dia melihat kita dari atas sana? Tanya Rina. Ayah yakin dia melihat dan dia sedang tersenyum, jawabnya. Rina meringkuk di bawah selimut dan sebelum tidur mengucapkan satu hal terakhir. Aku sayang ayah. Terima kasih sudah menyelamatkanku, bisiknya. Ayah juga sayang kamu, nak. Dan jika ada yang menyelamatkan seseorang di sini, itu adalah kita berdua yang saling menyelamatkan. Jawabnya sambil mencium kening Rina sebelum keluar. Hidup berlanjut dengan kenormalan yang belum pernah dialami Rina. Ia bangun, setiap hari mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, dan prediktabilitas ini sekarang menenangkan. Tahun ajaran baru dimulai, dan ia masuk ke kelas berikutnya dengan percaya diri. Nilai-nilainya tetap tinggi, dan Bu Maya selalu memuji usahanya. Laras tetap menjadi sahabatnya, dan sekarang mereka menghabiskan akhir pekan di rumah satu sama lain, mengerjakan tugas sekolah dan menonton film. Andra terus bekerja, tetapi sekarang ia mengatur jam kerjanya agar lebih hadir. Pada akhir pekan, mereka melakukan kegiatan bersama seperti pergi ke bioskop, taman, atau sekadar di rumah. Rina memiliki kebiasaan menulis di buku harian yang diberikan Andra sebagai hadiah. Setiap malam sebelum tidur, ia mencatat kejadian hari itu dan perasaannya. Imanuri tentang Pilar, tendani percakapan dengan Laras tentang makan malam keluarga, tentang saat-saat ia merasa bersyukur. Suatu hari, Andra pulang kerja lebih awal dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia meminta Rina duduk bersamanya di ruang tamu karena perlu membicarakan sesuatu yang penting. Jantung Rina berdebar kencang karena takut, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Rina, ayah menerima telepon dari pengacara hari ini, ia memulai. Apa katanya? Tanyanya dengan suara bergetar. Marta sudah ditemukan. Dia tinggal di kota lain dan sudah diberitahu tentang proses adopsi.
jelas Andra. Rina merasakan darahnya membeku. Dia akan mencoba membawaku kembali? Tanyanya panik. Tidak. Dia menandatangani surat pernyataan melepaskan semua hak atas dirimu, jawab Andra cepat. Lalu kenapa ayah memberitahuku ini? Rina ingin tahu. Karena ayah pikir kamu berhak tahu. Ayah tidak ingin menyembunyikan apapun darimu, jelasnya. Dia mengatakan sesuatu? Minta maaf? Tanya Rina. Tidak. Dia hanya menandatangani surat-surat itu, selesai. Pengacara bilang dia bahkan tidak mau bicara, cerita Andra. Jadi dia benar-benar tidak peduli padaku, kata Rina suaranya pelan. Kurangnya cinta darinya tidak mengatakan apa-apa tentang dirimu, melainkan tentang dirinya. Beberapa orang tidak bisa mencintai, dan itu masalah mereka, kata Andra sambil memegang tangannya. Tapi sulit untuk tidak bertanya-tanya apa yang salah kulakukan, Rina mengakui. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Rina. Kamu hanya seorang anak yang membutuhkan perawatan dan dia tidak tahu bagaimana memberikannya. Tapi sekarang kamu punya keluarga sungguhan yang benar-benar mencintaimu. Andra meyakinkan. Rina menjatuhkan diri ke pelukannya dan menangis. Itu bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan pembebasan. Andra tetap di sana memeluknya sampai tidak ada air mata lagi yang tersisa. Aku tidak mau memikirkannya lagi, kata Rina ketika ia bisa bicara lagi. Kalau begitu jangan pikirkan, kamu tidak berutang apapun padanya dan bisa melanjutkan hidupmu tanpa melihat ke belakang. Andra setuju. Terima kasih sudah memberitahuku meskipun sulit. Ia berterima kasih. Ayah akan selalu jujur padamu. Tidak peduli seberapa sulitnya, janjinya. Hari-hari berikutnya adalah masa penyesuaian. Rina menjadi lebih pendiam dan Laras menyadarinya. Saat istirahat sekolah, ia menarik sahabatnya ke sudut. Ibu tiriku ditemukan dan dia secara resmi melepaskan haknya atas diriku, cerita Rina. Bagaimana perasaanmu? Tanya Laras. Nah, aku tidak tahu. Aneh, karena melegakan tapi juga menyakitkan, jelas Rina. Aku turut prihatin, tapi kamu tahu ada orang-orang yang benar-benar mencintaimu, kan? Kata Laras. Aku tahu. Ayah Andra luar biasa. Dan aku punya kamu, sahabat terbaikku, jawab Rina dengan senyum kecil. Aku akan selalu ada untukmu, Laras meyakinkan. Dan keduanya berpelukan sementara anak-anak lain berlarian di sekitar mereka. Seiring berjalannya hari, Rina kembali normal dan menyadari bahwa berita itu sebenarnya adalah pembebasan. Mengetahui bahwa tidak ada lagi ikatan dengan ibu tirinya, berarti ia akhirnya bisa menutup bab itu dan fokus pada masa kini. Ia kembali menulis di buku harian lebih sering, dan kata-kata itu sekarang penuh harapan. Musim dingin berlalu, dan musim semi tiba membawa bunga-bunga baru di taman dan hari-hari yang lebih panjang. Rina telah tumbuh beberapa sentimeter, dan Andra harus membelikannya pakaian baru. Ia berusia 10 tahun sekarang, dan mulai mengembangkan minatnya sendiri. Menemukan bahwa ia suka menggambar dan memiliki bakat untuk menciptakan karakter dan pemandangan imajiner. Andra mendaftarkannya di kursus menggambar pada hari Sabtu di sekolah seni dekat rumah. Awalnya ia malu karena semua siswa lain tampak menggambar lebih baik. Tetapi, guru yang bernama Julian menyadari bakat tersembunyi itu dan mulai mendorongnya, menunjukkan teknik-teknik baru. Kamu punya pandangan yang unik, Rina. Cara kamu melihat dunia berbeda dan istimewa, kata Julian dalam salah satu pelajaran. Terima kasih, Pak Guru. Ia berterima kasih sambil tersipu. Saya serius. Kamu harus terus mengembangkan ini, karena bisa menjadi sesuatu yang sangat besar, desaknya. Rina membawa kata-kata itu pulang dan menunjukkan gambarnya kepada Andra yang terkesan. Ia membingkai beberapa yang terbaik dan menggantungnya di dinding kantor, mengatakan bahwa ia ingin melihat karyanya setiap hari. Bulan-bulan berlalu dan rutinitas terus berjalan stabil. Nilai Rina tetap tinggi dan ia telah menjadi panutan di kelas. Laras dan dia tetap tak terpisahkan dan sudah merencanakan untuk kuliah di universitas yang sama di masa depan. Andra menerima pujian di tempat kerja dan telah dipromosikan menjadi manajer proyek, yang berarti lebih banyak tanggung jawab tetapi juga lebih banyak uang. Suatu malam Andra memanggil Rina untuk berbicara serius setelah makan malam. Mereka duduk di sofa dan Andra tampak gugup mengutak-atik tangannya. Rina, ayah perlu memberitahumu sesuatu dan ayah tidak yakin bagaimana kamu akan bereaksi. Ia memulai. Bicara saja ayah. Ada apa? Ia mendorong.
Ayah bertemu seseorang, katanya akhirnya. Rina terdiam memproses informasi itu. Ia tidak pernah memikirkan kemungkinan Andra menjalin hubungan dengan seseorang karena selalu terasa bahwa mereka berdua sudah cukup. Bertemu bagaimana, tanyanya. Seorang rekan kerja namanya Pratiwi. Kami sudah keluar untuk makan siang dan mengobrol, jelas Andra. Dan ayah ingin berpacaran dengannya. Rina ingin tahu. Ayah ingin, tapi hanya jika kamu merasa nyaman dengan itu. Karena kamu selalu menjadi prioritas ayah, ia meyakinkan. Rina berpikir sejenak tentang perasaannya. Reaksi pertamanya adalah takut digantikan. Tetapi ketika ia melihat wajah Andra dan melihat kecemasan di matanya, ia menyadari bahwa Andra benar-benar peduli dengan pendapatnya. Ayah pantas bahagia. Jika Pratiwi ini membuat ayah bahagia, maka aku mendukung, katanya. Benarkah? Tanyanya lega. Benar, hanya janji satu hal padaku, pinta Rina. Apapun yang kamu mau, jawab Andra. Janji padaku bahwa tidak ada yang akan berubah di antara kita, katanya. Ayah janji tidak ada yang akan berubah. Kamu akan selalu menjadi putri ayah dan prioritas ayah. Andra meyakinkan, menariknya ke dalam pelukan. Beberapa minggu kemudian, Andra membawa Pratiwi untuk makan malam di rumah. Rina gugup dan telah membantu Bu Siti menyiapkan segalanya. Membuat meja terlihat cantik dengan bunga di tengah. Ketika bel pintu berbunyi, ia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke pintu bersama Andra. Pratiwi adalah wanita berusia sekitar 35 tahun dengan rambut coklat lurus sebahu, mata hijau dan senyum lembut. Ia mengenakan celana formal dan blus biru muda dan membawa sekotak coklat yang ia berikan kepada Rina. Hai Rina, senang bertemu denganmu. Andra banyak bercerita tentangmu, katanya dengan suara lembut. Moi tu. Hai, senang juga, jawab Rina sambil mengambil kotak itu. Mereka masuk dan duduk di ruang tamu untuk mengobrol. Pratiwi mengajukan pertanyaan tentang sekolah, tentang apa yang Rina suka lakukan, tentang gambarnya, dan tampak benar-benar tertarik. Selama makan malam, percakapan mengalir dengan alami dan Rina menyadari bahwa Pratiwi cerdas dan lucu dan Andra tersenyum dengan cara yang berbeda ketika berada di dekatnya. Senyum yang lebih ringan dan tanpa beban. Setelah hidangan penutup, Pratiwi membantu membereskan meja. Dan ketika ia pergi, ia berpamitan dengan Rina dengan pelukan ringan. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Andra setelah Pratiwi pergi. Dia tampak baik. Aku suka dia, Rina mengakui. Syukurlah, karena dia juga sangat menyukaimu, kata Andra lega. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan halus namun signifikan. Pratiwi mulai lebih sering muncul di rumah, selalu menghormati dan bersikap lembut kepada Rina. Ia mengajak Rina dan Laras makan es krim ketika Andra bekerja hingga larut malam, membantu dengan PR matematika, menonton film yang dipilih Rina. Rina menyadari bahwa ia tidak keberatan dengan kehadiran Pratiwi dan bahkan mulai senang memilikinya di dekatnya. Itu berbeda dari memiliki seorang ibu, karena ia sudah pernah punya, tetapi menyenangkan memiliki sosok wanita lain yang peduli. Pratiwi mengajari hal-hal yang tidak diketahui Andra, seperti membuat kepang yang rumit atau memilih pakaian yang paling cocok. Setahun setelah mereka bertemu, Andra memanggil Rina dan Pratiwi untuk percakapan khusus. Mereka duduk di ruang tamu, dan Andra memegang kotak kecil di tangannya. Pratiwi, aku mencintaimu dan ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Tanya Andra sambil membuka kotak yang memperlihatkan cincin emas. Pratiwi menutup wajahnya dengan tangan dan matanya berkaca-kaca. Ia menatap Andra dan kemudian ke Rina, seolah meminta izin. Rina tersenyum dan mengangguk. Aiki pansita. Ya, aku mau, jawab Pratiwi, dan Andra memasangkan cincin itu di jarinya. Mereka berpelukan dan Rina merasakan kebahagiaan yang tulus. Kemudian Andra berbalik padanya. Rina, Pratiwi akan menjadi bagian resmi dari keluarga kita sekarang, dan ayah ingin tahu bagaimana perasaanmu, katanya. Aku merasa bahagia, ayah. Pratiwi orang baik dan aku tahu dia membuat ayah bahagia, jawab Rina. Dan kamu, Rina, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah mencoba menggantikan ibumu, tetapi aku sangat ingin menjadi bagian dari hidupmu dan melihatmu tumbuh, kata Pratiwi dengan suara tercekat. Terima kasih, Pratiwi. Aku juga ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Rina berterima kasih. Persiapan pernikahan dimulai,
dan Pratiwi bersikeras melibatkan Rina dalam setiap keputusan. Mereka memilih bunga bersama, model kue, menu makan malam, bahkan gaun Rina yang akan menjadi gadis pendamping. Hari pernikahan tiba pada pagi yang cerah. Gereja dihiasi dengan bunga putih dan ungu muda. Bangku-bangku penuh dengan teman dan keluarga. Rina tampak cantik dengan gaun ungu muda, dengan pita putih di pinggang. Ia memegang keranjang berisi kelopak mawar dan berjalan menyusuri lorong, menaburkan bunga sementara semua orang melihat dan tersenyum. Andra berdiri di altar dengan setelan abu-abu gelap. Ketika Pratiwi masuk melalui pintu di lengan ayahnya, mengenakan gaun putih sederhana dan elegan, wajah Andra bersinar dengan cara yang belum pernah dilihat Rina. Upacara itu mengharukan, dan ketika pendeta mengatakan mereka bisa berciuman, semua orang bertepuk tangan. Pesta itu meriah dengan musik yang bagus, makanan lezat dan banyak tarian. Rina menari dengan Andra mengikuti lagu lambat, dan Andra berbisik di telinganya, "Terima kasih sudah menerima Pratiwi dalam hidup kita. Kamu luar biasa," katanya. "Terima kasih sudah menunjukkan padaku apa itu keluarga sejati," jawabnya. Hidup berlanjut dengan konfigurasi baru. Pratiwi pindah ke rumah, membawa beberapa barangnya. Selalu bertanya apakah Rina keberatan sebelum mengubah apapun. Mereka mengembangkan rutinitas mereka sendiri. Menonton serial bersama pada malam hari, ketika Andra bekerja hingga larut, merawat kuku pada hari Minggu, bertukar rahasia. 2 tahun setelah menikah, pada suatu Minggu pagi, Pratiwi dan Andra memanggil Rina untuk berbicara lagi. "Rina, kami punya berita untukmu," Andra memulai. "Berita apa?" tanyanya penasaran. "Onta, aku hamil," Pratiwi mengumumkan dengan senyum lebar. Rina terdiam sejenak memproses, dan kemudian senyum lebar juga terbuka di wajahnya. "Serius? Aku akan punya adik laki-laki atau perempuan?" tanyanya bersemangat. "Ya benar. Bagaimana menurutmu?" Andra ingin tahu. "Aku pikir itu luar biasa. Aku selalu ingin punya adik," jawab Rina sambil berdiri dan memeluk keduanya. Bulan-bulan kehamilan adalah masa persiapan. Rina membantu menata kamar bayi, mengecat dinding kuning muda, melipat pakaian kecil, membaca buku tentang cara merawat bayi baru lahir. Ketika mereka mengetahui bahwa itu akan menjadi perempuan, Rina menyarankan nama Alisa, dan Pratiwi serta Andra menyukainya. Alisa lahir pada dini hari Selasa, dan ketika Rina pergi ke rumah sakit untuk bertemu adiknya, ia merasakan gelombang cinta yang begitu besar hingga mengejutkannya. Bayi itu mungil dengan mata tertutup dan tinju terkepal. Ketika Rina menggendongnya untuk pertama kali, merasakan beban ringan di lengannya, ia tahu bahwa ia akan melindungi anak itu dengan segala yang ia miliki. "Hai Alisa, aku kakakmu dan aku akan menjagamu selamanya," bisiknya. Andra dan Pratiwi melihat dengan mata berkaca-kaca, dan Bu Siti, yang juga datang ke rumah sakit, menangis haru. Itu adalah pemandangan sempurna dari sebuah keluarga yang terbentuk dengan cara berbeda, tetapi nyata dan kuat. Rina berusia 13 tahun sekarang dan telah sangat dewasa. Ia terus mendapatkan nilai tinggi dan membantu di rumah, menjaga Alisa ketika orang tuanya membutuhkan. Ia mengganti popok, menyiapkan botol susu, menidurkan adiknya ketika menangis. Ia menemukan bahwa ia pandai berurusan dengan anak-anak dan suka merawat. Suatu sore saat ia menidurkan Alisa, Pratiwi duduk di sampingnya. "Rina, aku ingin berterima kasih padamu," katanya. "Terima kasih untuk apa?" tanya Rina. "Karena sudah menerimaku dalam hidupmu. Aku tahu itu tidak mudah," jelas Pratiwi. "Echo, Tante pantas mendapatkan kesempatan ini. Tante selalu baik padaku," jawab Rina. "Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku juga menganggapmu putriku. Aku tahu kamu sudah punya ibu, dan tidak ada yang akan menggantikannya. Tetapi di hatiku kamu adalah putriku sama seperti Alisa," Pratiwi mengakui. Rina merasakan matanya panas dan melingkarkan lengannya di sekitar Pratiwi dalam pelukan hati-hati. "Terima kasih sudah menjaga ayah dan sudah menjagaku juga," katanya. Malam itu setelah menidurkan Alisa di ranjang bayi, Rina pergi ke kamarnya dan membuka buku harian. Ia membalik halaman-halaman awal, membaca tentang hari-hari sulit, dan kemudian beralih ke halaman-halaman terbaru yang penuh rasa syukur dan sukacita. Ia mengambil pena dan mulai menulis entri baru yang merangkum semua yang ia rasakan. Ia menulis tentang bagaimana hidupnya telah berubah total. Sejak hari itu di jalan tanah,
tentang bagaimana ia mendapatkan seorang ayah yang mencintainya tanpa syarat, seorang ibu tiri yang telah menjadi ibu kedua, seorang adik perempuan yang akan ia lindungi selamanya, tentang bagaimana ia belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tetapi pilihan, komitmen, dan cinta sejati. Ketika selesai, ia menutup buku harian itu dan melihat keluar jendela, melihat taman yang diterangi cahaya bulan. Ia memikirkan semua yang telah ia jalani, betapa sulitnya, tetapi juga betapa berharganya setiap air mata, setiap ketakutan, setiap momen ketidakpastian. Ia turun tangga dan menemukan Andra di dapur sedang membuat kopi meskipun sudah larut. Tidak bisa tidur? Tanyaannya. Alisa menangis dan sekarang ayah terlalu segar, jelasnya. Bolehkah aku minum kopi sedikit dengan ayah? Pinta Rina. Boleh, mari kita duduk dan mengobrol sebentar. Ia setuju. Mereka duduk di meja dengan cangkir berasap di tangan dan terdiam dalam keheningan yang nyaman sampai Rina memecahkannya. Ayah pernah berpikir bagaimana hidup ayah jika tidak berhenti di jalan itu hari itu? Tanyaannya. Ayah pernah memikirkannya, dan ayah selalu sampai pada kesimpulan bahwa itu akan menjadi hidup yang kosong dan tidak berarti, jawabnya. Aku juga memikirkannya, dan takut hanya membayangkannya, ia mengakui. Tapi ayah berhenti, dan kamu ada di sini, dan kita membangun semua ini bersama, kata Andra. Dan aku sangat bersyukur untuk itu. Ayah benar-benar menyelamatkan hidupku. Rina menegaskan. Dan kamu juga menyelamatkan hidup ayah, Rina. Kamu memberiku tujuan dan alasan untuk bangun setiap hari dengan bahagia, jawabnya. Mereka menghabiskan kopi dan naik ke kamar masing-masing. Rina berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, memikirkan semua yang telah ia jalani dan semua yang masih akan ia jalani. Ia baru saja memasuki masa remaja dan tahu bahwa banyak tantangan masih akan datang. Tetapi sekarang ia yakin bahwa ia tidak sendirian. Ia menutup mata dan sebelum tidur berbisik pelan sebuah kalimat yang telah menjadi doa pribadinya. Terima kasih untuk semua yang kumiliki dan untuk semua yang telah kubentuk, katanya. Tidur datang dengan tenang dan nyenyak. Tahun-tahun berikutnya membawa kedewasaan dan transformasi mendalam. Rina masuk sekolah menengah atas dengan nilai-nilai teladan dan gambarnya memenangkan pengakuan dalam kompetisi siswa. Alisa tumbuh cepat dan pada usia 3 tahun sudah berbicara kalimat lengkap, memanggil Rina dengan sebutan Gabi. Keduanya telah mengembangkan ikatan yang kuat. Di tahun kedua SMA, Rina mulai bekerja sebagai sukarelawan di sebuah LSM yang membantu anak-anak dalam situasi rentan. Ia memberikan pelajaran menggambar pada hari Sabtu dan ketika ia melihat anak-anak itu, ia melihat sedikit dirinya di masa lalu. Mengapa kamu memutuskan untuk menjadi sukarelawan di sini? Tanya seorang koordinator. Karena saya tahu bagaimana rasanya membutuhkan bantuan dan tidak memilikinya, dan sekarang saya bisa membantu, saya ingin melakukannya untuk anak-anak lain, jelas Rina. Kamu punya cerita sulit, koordinator ingin tahu. Ya, saya ditinggalkan ketika saya kecil, tetapi saya diselamatkan oleh orang yang luar biasa, cerita Rina. Pekerjaan sukarela menjadi bagian penting dari rutinitas, dan Andra selalu mengantarnya, mengatakan bahwa ia bangga. Ketika Rina berusia 16 tahun, Andra dan Pratiwi mengadakan pesta. Ia mendapat hadiah-hadiah indah, tetapi yang paling menyentuhnya adalah album foto yang disusun Pratiwi dengan gambar-gambar sejak hari ia tiba hingga saat itu. Lihat, betapa kamu berubah, kata Pratiwi sambil membalik halaman. Aku dulu sangat kurus dan takut, komentar Rina. Dan sekarang kamu adalah wanita muda yang cantik dan percaya diri, puji Pratiwi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari transformasi ini, Rina berterima kasih. Di tahun ketiga SMA, tiba saatnya memutuskan karier apa yang akan diambil. Rina yakin ia ingin menjadi arsitek, karena ia menyukai ide menciptakan ruang yang membuat orang merasa diterima, seperti yang ia rasakan di rumah yang ditawarkan Andra. Ia belajar keras, dan ketika hasil ujian masuk universitas keluar, ia lulus di tempat pertama. Ketika ia melihat namanya di layar, ia berteriak kegirangan. Aku lulus di tempat pertama!" Teriaknya sambil melompat. Andra dan Pratiwi memeluknya bersama. Alisa, yang berusia 5 tahun, juga melompat tanpa mengerti sepenuhnya, tetapi bahagia. "Ayah tahu kamu akan berhasil," kata Andra dengan mata berkaca-kaca. "Selamat putriku.
Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, tambah Pratiwi. Tahun pertama kuliah menantang tetapi mengasyikkan. Rina tenggelam dalam studi dengan penuh semangat. Di tengah tahun kedua, ia terpilih untuk magang di kantor arsitektur terkenal. Bosnya yang bernama Rahmat menyadari bakatnya sejak minggu-minggu pertama. "Kamu punya pandangan yang berbeda terhadap ruang," komentarnya. "Itu berasal dari kisah pribadiku. Saya tahu betapa sebuah ruang dapat membuat perbedaan dalam hidup seseorang," jelas Rina. Ketika ia berada di tahun terakhir, Rahmat memanggilnya. "Rina, ketika kamu lulus, saya ingin merekrutmu sebagai arsitek junior. Kamu punya banyak bakat," tawar Rahmat. "Serius? Saya akan senang bekerja di sini," jawabnya terharu. Wisuda tiba pada malam Desember yang indah. Ketika namanya dipanggil, ia berjalan dengan kepala tegak. Dari panggung, ia bisa melihat Andra, Pratiwi, dan Alisa bertepuk tangan. Air mata mengalir di wajah Andra, dan ia tidak berusaha menyembunyikannya. Ketika ia mengambil ijazahnya, ia merasa telah menutup satu siklus dan membuka siklus lain yang penuh kemungkinan. Setelah upacara, Andra bersulang. Untuk Rina, yang mengatasi semua yang diletakkan kehidupan di jalannya dan menjadi profesional yang brilian, katanya sambil mengangkat gelas. "Terima kasih atas semua yang kalian lakukan untukku. Aku tidak akan berada di sini tanpa kalian." Rina berterima kasih dengan suara tercekat. Bulan-bulan pertama bekerja sangat intens, tetapi memuaskan. Suatu hari, Rahmat memanggilnya. "Ada klien yang secara khusus meminta kamu untuk membuat proyeknya," ceritanya. "Itu adalah LSM yang membangun tempat penampungan untuk anak-anak. Mereka ingin kamu merancang ruang yang ramah," jelas Rahmat. "Saya terima. Itu akan menjadi suatu kehormatan," katanya. Rina mendedikasikan dirinya pada proyek itu dengan penuh semangat. Ia mengunjungi lokasi, berbicara dengan penanggung jawab, dan menggambar setiap detail, berpikir untuk menciptakan tempat yang menyampaikan keamanan dan harapan. Ketika ia mempresentasikan proyek itu, semua orang terharu. "Ini sempurna," kata direktur. "Saya menaruh banyak diri saya dalam proyek ini karena saya tahu bagaimana rasanya menjadi anak yang membutuhkan perlindungan," Rina mengakui. Ketika tempat penampungan itu selesai, ia pergi ke peresmian dan membawa Andra, Pratiwi, dan Alisa. Mereka melihat bangunan indah dengan dinding berwarna lembut dan taman penuh bunga. Seorang gadis kecil mendekat. "Tante yang buat rumah ini?" tanyanya. "Ya, tante yang buat. Kamu suka?" Rina menjawab sambil berjongkok. "Aku suka sekali. Ini rumah paling indah yang pernah kulihat," kata gadis itu. Gadis itu tiba-tiba memeluk Rina, dan ia merasakan air mata naik karena ia melihat dalam diri anak itu refleksi dari dirinya di masa lalu. Andra, yang melihat dari jauh, juga terharu. "Dia mengubah rasa sakitnya menjadi sesuatu yang indah untuk orang lain," komentar Pratiwi. "Dia luar biasa. Ayah tidak bisa lebih bangga lagi," jawab Andra. Pada tahun-tahun berikutnya, karier Rina melesat. Ia berspesialisasi dalam proyek yang berfokus pada anak-anak dan keluarga, memenangkan penghargaan penting, tetapi tidak pernah kehilangan kerendahan hati. Alisa tumbuh dan memasuki masa remaja, penuh bakat. Keduanya tetap dekat. Andra dan Pratiwi menua bersama dengan bahagia, melihat putri-putri mereka menjadi wanita yang luar biasa. Pada suatu malam istimewa, ketika Rina berusia 28 tahun, Andra mengumpulkan seluruh keluarga. Ayah sedang berpikir dan menyadari bahwa sudah 23 tahun sejak hari itu di jalan. Ia memulai. "Benar, lebih dari separuh hidupku," kata Rina. "Dan itu adalah hari terbaik dalam hidup ayah karena itu adalah hari ayah menemukanmu," Andra mengakui. "Bagiku juga, itu adalah hari ketika segalanya berubah," jawab Rina. Alisa yang berusia 17 tahun ingin berbicara. "Aku tahu aku tidak ada di awal, tetapi aku tumbuh melihat betapa kalian saling mencintai, dan itu mengajariku apa itu keluarga sejati," katanya. Semua orang berpelukan di tengah ruangan, merasakan kekuatan ikatan yang dibangun dengan cinta itu. Rina telah menjadi profesional yang sukses, putri yang dicintai, kakak yang hadir, dan di atas segalanya, seseorang yang telah mengubah rasa sakitnya menjadi tujuan. Ia melihat ke belakang dan melihat seluruh perjalanan yang telah dilalui, dari gadis kecil yang ketakutan
hingga wanita yang percaya diri. Bekas luka pengabaian masih ada, tetapi telah berubah menjadi tanda penaklukan. Malam itu sebelum tidur, Rina membuka buku harian lamanya dan membaca halaman-halaman pertama yang ditulis dengan tulisan tangan gemetar. Kemudian ia melompat ke halaman-halaman terakhir, di mana tulisannya sudah mantap. Ia mengambil pena dan menulis entry terakhir tentang rasa syukur, tentang cinta, tentang keluarga, tentang bagaimana ia belajar bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, dan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menulis ulang kisahnya. Ia menutup buku harian itu dan melihat keluar jendela, melihat lampu-lampu kota. Ia memikirkan ayahnya yang menghentikan mobil sore itu dan memutuskan untuk mengubah segalanya. Ia memikirkan Pratiwi yang telah menerima untuk berbagi cinta itu. Ia memikirkan Alisa yang telah membawa lebih banyak cahaya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri dan merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah belajar bahwa keluarga bukan tentang darah, tetapi tentang pilihan, tentang komitmen, tentang kehadiran. Ia berbaring di tempat tidur, dan sebelum tidur berterima kasih atas semua yang telah ia jalani. Karena setiap kesulitan diperlukan untuk membentuknya menjadi wanita kuat yang telah ia jadikan. Gadis yang ditinggalkan itu tidak ada lagi karena telah diubah oleh cinta menjadi wanita utuh, yang mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan ruang di mana anak-anak lain dapat merasa seaman yang ia rasakan ketika Andra mengulurkan tangan dan berjanji untuk menjaganya selamanya. Akhir cerita. Jika Anda telah sampai sejauh ini, pendengar yang budiman, kami berharap kisah Rina dan Andra telah menyentuh hati Anda. Untuk melanjutkan perjalanan emosional ini, kami telah menyiapkan pilihan khusus dengan kisah-kisah yang sama-sama menawan yang mengeksplorasi kekuatan cinta dan keluarga. Anda dapat menemukannya dengan mengklik di samping ini. Jika cerita ini membawa emosi bagi Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan tinggalkan suka pada video ini. Setiap hari kami menghadirkan konten unik yang merayakan penaklukan dan harapan. Kami ingin tahu pendapat Anda. Tinggalkan komentar yang menceritakan apa yang Anda pikirkan tentang kisah Rina. Apakah Anda juga percaya bahwa cinta dapat mengubah hidup? Dan jika Anda mengenal seseorang yang perlu mendengar pesan harapan ini, bagikan video ini dan bantu sebarkan kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa.